Insan itu berarti potensial manusia yang banyak jeleknya, ya. Biasanya karakter manusia itu dilihat dari kalimat insan itu banyak potensi jeleknya, ya. Manusia mah lemah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Lemah itunya gitu. Manusia mah sok sibuk, manusia mah ya. Manusia mah kebanyakan pelit, ya. Dalam Al-Ma'arij innal insana khuliqa manusia mah pelit, ya, dan rakus gitu ya, manusia itu ya gitu. Kemudian rakus manusia itu doluman jahula, ya. Doluman itu dolim, jahula itu bodoh. Manusia mah bodoh, ya. Kalau ikut otak manusia pasti tidak bisa nyampe, ya. Sehingga perlu bimbingan karena bodoh itu, ya. Itu panggilan manusia itu dalam Al-Quran sering menggunakan kalimat insan. Yang kedua, manusia itu oleh Allah dipanggil dalam kalimat anas. Kalau anas itu manusia ditinjau dari segi psikologisnya. Ya, dia itu mempunyai hati yang bersih, yang suci, yang tahu berterima kasih, yang punya rasa malu. Anas itu. Makanya kalau Allah memerintah manusia, kalimatnya anas. Karena hanya anas, manusia sebagai anas yang bisa mengerti dan paham perintah Allah. Dan mau melaksanakan perintah Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, anas panggilannya. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Perintah Allah itu beribadahlah kepada Allah yang menciptakanmu. Dalam bahasa Sunda namanya punya rasa rumasa. Nah, lembut anas itu. Orang yang lembut itu anis. Orang yang namanya anis itu harus lembut itu, ya gitu. Perasaannya lembut, lunak, ya, tahu berterima kasih. Anas itu. Makanya kalau ada anas, kesannya perintah-perintah Allah biasanya diawali dengan ya anas. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nas ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ya ayuhan nas itu. Artinya kalau bahasa kita manusia juga. Bisa sampaikan kalau diksi bahasa kita mah hanya satu, manusia maksudnya, atau orang gitu ya, manusia. Kalau bahasa Arab itu Al-Qur'an insan manusia artinya. Tapi dengan potensi kejelekan-kejelekan tadi. Anas manusia dalam potensi lemah lembut, tahu berterima kasih, taat itu. Anas. Yang ketiga, manusia itu dipanggil oleh Allah dengan basyarun. Basyarun dalam bentuk fisiknya. Arti basyar secara harfiah itu kulit. Basyar itu kulit. Di manusia itu malah makhluk Allah yang mempunyai kulit dengan bulunya yang jarang. Kalau yang bulunya jabrik namanya hayawan, hewan. Domba jabrik gitu. Domba adu asal Garut jabrik gitu. Domba adunya gitu. Domba kuring tening. Nah, domba harimau dan sebagainya. Jadi hewan-hewan tuh rata-rata bulunya banyak. Kalau manusia bulunya ayangan saeutik. Katanya disebut basyarun. Itu adalah manusia dalam bentuk yang baik bentuknya, paling baik nanti. Ya, basyar itu. Ya. Dalam Al-Quran banyak kalimat basyar. Ya, itu. Yang keempat, Allah memanggil manusia dalam kemuliaan dipanggilnya Bani Adam. Bani Adam juga manusia artinya. Keturunan Adam itu menepis, ya, menepis sangkaan dari siapa teh? Teori Darwin, ya, dengan evolusinya. Itu cenah cek Darwin mah asal mah cai satitik gitunya. Terus berubah menjadi hewan mamalia. Berubah lagi menjadi hewan yang gede, berubah lagi menjadi kera. Nah, jadi akhirnya melalui evolusi jadi manusia. Ya, tapi disanggah dengan beberapa hal. Sanggahannya tidak ada loncatan yang besar, ya, tidak ada kerangkanya. Dari hewan kera ke manusia itu tidak ada, loncatannya terlalu tinggi. Dilihat dari apa? Dari otaknya. Sebodoh-bodoh manusia itu otaknya tuh 2 juta kalian otak kera. Itu ya, sebodoh-bodoh manusia itu dihitung ya, itu 2 juta kali otak kera. Kera itu atau simpangsi itu adalah makhluk yang paling cerdas di antara makhluk selain manusia. Bisa belajar, ya, bisa mengendarai mobil, bisa itu. Tapi sebodoh-bodoh manusia itu lebih dari itu, ya, gitu. Nah itu ya kalau Bani Adam, Allah memanggil dengan Bani Adam itu Allah sedang menyampaikan
pujian atau sindiran. Namun itu sindiran pujian gitu. Karena apa? Mencek orang mah kamu itu dari keturunan Nabi, masa keturunan Nabi bodoh gitu. Kamu tuh keturunan Nabi, masa keturunan Nabi belagu gitu. Nah begitu. Pan Adam tuh Nabi Allah manusia pertama yang dimuliakan. Ya, seorang Nabi itu. Di kita pun begitu. Si A mah anak orang biasa-biasa, si B mah anak camat misalkan. Beda dong perlakuan kita. Itu. Ai si A mah anak orang biasa-biasa. Dahar beri lelempangan gitu pantes eta anak camat nanya camat kikituan atau ulah atuh gitunya. Nah begitu. Itu makanya ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei anak Adam, akhirnya ke masjid pakai baju halus atuh. Mana teh anak Adam atuh. Mana anak Raden atau pakai baju manya mah begitu. Masa balasan bulucun begitu ya. Itu. Tuh 4 panggilan Allah kepada kita ya, itu. Kita itu kadang jadi insan. Gitu. Kadang gitu ya, belagu kurang kadang itu ternyata tidak tahu berterima kasih, mau ibadah begitu ya. Nah, di ayat ini sampaikan ya. Di ayat ini sampaikan. Di sini bukan ya ayuhan nas bukan, ya ayuhal insan. Hei manusia, manusia artinya itu. Magharraka birabbikal karim. Apa yang membuatmu tidak mau takwa kepada Allah? Apa yang membuatmu durhaka kepada Allah? Itu pantas. Malah di sini bukan billah. Magharraka birabbikal karim. Kenapa kamu malas atau menyimpang ya atau maksiat kepada Allah? Tuhan yang memuliakan kamu. Al-Karim dia yang memuliakan. Kanu muliakan, kanu ngogo kok belegug begitu ya. Itu pantas atuh. Ya, misalnya Mr. Ubaidillah misalkan dikukut tah itu seorang yang kaya bagor disekolahkeun ke sarjana, dikawinkeun di iman dan sebagainya. Tebelegug kanu teman-temannya atuh dibere, disadiakeun dan sebagainya. Nah, Al-Karim itu sering digunakan untuk mertua. Ya, mertua itu. Ai ka mertua kudu bager jeung kudu saleh. Di urang sok, urang ayeuna di ngariung. Ku pahari teu era teu sieun. Ieu mah era jeung sieun ku pahari. Atuh di pasihan si pelem, nya rek belegug atuh. Teu pantas atuh. Nya kitu, nya kitu. Nah, itu ya kepada eta teh gambaran maknya ka Allah anu nyipta. Karim teh kalimat Al-Karim itu sampaikan 3 tah dina ayat 7-na. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Itu. Alladzi yaitu usaha Allah yang karim teh khalaqaka yang kaiji menciptakan. Nu kadua fasawwaka menyempurnakan ya. Itu ya. Yang ketiga fa'adalaka menyeimbangkan. Tuh ya. Eta kalimat ieu teh atuh ara rendah banget ya itu. Diciptakan ke Allah, maknya tidak berterima kasih kepada Allah. Maknya ke Allah ngajago, maknya kepada Allah menduakan hati, maknya. Ya, gitu. Seorang istri dibiayaan ku suamina, ya gitu, dipangmulikeun sagara kahayangna, diimahan, wah, dimulai lah gitu. Selingkuh eta, itu ke lain hati. Itu dalam Islam kalau selingkuh itu yang pertama perempuannya itu harus dirajam, yang kedua harus diceraikan dan tidak dapat warisan. Begitu. Itu tengteuingeun dalam bahasa Sunda mah. Ya, keterlaluan itu. Ya, ka suami gitu. Komo ka Allah yang menciptakan coba. Ya. Tidak hanya menciptakan, Allah itu fasawwaka menyempurnakan. Itu ya. Itu. Sempurna fungsi dan sebagainya apa yang ada dalam diri kita itu. Sangat sempurna ya. Orang mah bodoh tadi ge. Bodoh orang mah. Ya. Marukan beren mata kanan dan mata kiri sama, tidak sama itu. Fungsinya tidak sama. Ya, gitu. Dalam ilmu fa'al diterangkan. Ya. Nanti kita terangkan ke bawahnya. Itu. Awas, hidung itu lubangnya 2. Tidak sama itu, ya. Hidung kiri itu untuk melemahkan tekanan darah. Kalau hidung kanan itu untuk memperkencang tekanan darah. Kalau orang-orang yang tekanan darah tinggi, maka tutup yang kanan, berlepasnya dengan hidung kiri. Lubang sarua tak keneh, tidak sama itu. Ya, di samping bentuknya yang simetris, ya. Kalau kiri belah dipotong sebelah kita, potong sebelah. Sarua teh jeung ieu teh. Tara aya bibir ieu mah kieu, mau sarua eta. Ya, mata kanan mata kiri sama.
Itu tuh Allah yang menyempurnakan, itu Allah itu. Ya. Dari pandangan depan sama dari pandangan samping, lihat kesinergisannya. Itunya gitu. Itu dari bentuk saja sudah itu, bentuk itu. Ya, itu. Fungsinya lain lagi itu. Ya, itu. Untuk lubang hidung sebelah kiri itu kanan, otak kanan hubungannya. Hidung sebelah kanan hubungannya ke otak kiri. Gitu, ya. Gitu. Dan fa'adalak, adil. Adil itu bukan sama, adil itu. Tapi adil itu adalah tepat gitu, pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahallihi. Itu menempatkan sesuatu pada tempat itu, adil itu. Ya, gitu. Proporsional adil itu, ya. Itu. Nanti kita bahas di bawahnya nanti, ya, bahwa kita punya otak kanan, otak kiri. Ya. Itu saling berbayangan itu, kanan otak kiri itu. Otak kiri itu ke sistem matematika, di otak kiri itu. Ya, itu. Nah, di otak kanan itu seni dan sebagainya. Nah, itu gambar, emosi. Nah, seperti itu. Yuk, dua otak itu punya masing-masing yang berbeda, gitu ya. Walaupun sama-sama ada polokna aja orang mah, ada polok gitu ya, ada otak gitu. Itu birabbikal karim, ya, itu. Mengapa tidak bersyukur? Harusnya bersyukur, bukan menantang, bukan menyimpang, gitu ya. Itu. Arti gharraka itu menipu kamu, apa, tertipu itu, ya. Kata Umar bin Khattab, ya, itu. Menyampaikan manusia itu tertipu dengan kebodohannya sendiri. Itu. Mengikuti perasaan, mengikuti otak sendiri, nggak bisa, ya. Makanya ada Al-Quran itu sebagai pembimbing kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu otak kita tidak bisa menjawab semua pemahaman kita. Kamu geus maot kumaha sih? Mau bisa diotakkan moal teman. Makanya Allah membimbing. Dalam Al-Quran itu diterangkan masalah yang gaib. Tidak ada dalam Al-Quran menerangkan kumaha cara bercocok tanam. Teu aya. Eta mah kecil, eta mah sok diajar ke otak kamu gitu. Apa yang otak kita tidak bisa, Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Nu bisa ke urang mah ku urang atuh ringan eta mah, nu kecil-kecil eta mah. Gitu ya. Kalau bahasa kasarnya seperti itu. Yang ada di Al-Quran itu adalah hal-hal yang kita tidak mampu menjangkaunya. Kumaha untuk menyelaraskan rumah tangga, di Al-Quran ayat. Kumaha cara menyelaraskan bernegara, di Al-Quran ada. Kenapa? Manusia tidak mampu mempersatukan manusia, tidak bisa. Harus dengan ayat-ayat Allah baru bersatu. Ya, tidak rasional memang. Tapi itulah ilmu Allah di luar batas kemampuan kita. Ya, gitu. Kata Qatadah mah, ya, terbujuk oleh musuh bebuyutannya yang telah memerasuki dirinya, yaitu setan. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu karena dua, yaitu ya, karena kebodohan, karena setan. Jadi dalam ilmu tasawuf sebutnya karena yang ini karena syahwat, yang kedua karena subhat. Itulah yang membuat kita durhaka. Itu subhat teh bodoh, subhat teh bodoh. Kedua syahwat, hawa nafsu. Gitu. Ya gitu. Aya jelema anu salah we salah. Ya tadi ajar teh nyaho nya salah wae. Bodoh tah mah gitu. Aya pinter tapi salah. Aya teh pinter salah. Lebih loba eta pinter salah. Apa doktor? Yo profesor maling. Nah, eta mah lain bodoh, eta mah hawa nafsu, eta mah setan. Jadi aya anu karena bodoh, ya. Nah, aya anu karena hawa nafsu. Karena bodoh mah efeknya kecil. Ya, kecil. Jelema ieu kudu ambek bodoh baehan jelema hiji ge ripuh, kudu udah ngudag heula. Jelema pinter, baehan jelema asa kampung beak bisa tuh. Orang pinter mah lebih tere maehan gitu. Gitu ya. Gitu. Akabat lagi TSM nih kan. Non TSM teh terstruktur, masif dan sistemik dan masifnya, ya itu. Terstruktur, sistemik dan masif. Artinya atau didesain kumaha maehan dan sebagainya. Itu mal hiji nu baehan gitu. Ya gitu. Heeh. Nu beunghar yang miskin beda. Ya gitu. Nu miskin mah mun mau tahu teh saturuy. Nu miskin mah. Itu nu beunghar mah teu sakebon. Jeung taneuhna dipaling. Itu nya gitu. Jeung taneuh sakalian. Atuh nu jahatna nu
anu bodoh mah jahat bodoh maling tanah di pagar 1 meter atuh gitu. Anu cerdas mah laut di pagar. Oh, anu beda atuh, beda gerakanna ge. Gitu ya, gitu. Nah, di Al-Qur'an innahu kana dzaluman jahula Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya manusia itu doluman. Ya, doluman itu adalah bodoh. Dolim. Dolim lawan tina adil. Ya, gitu. Dolim. Gitu. Yang kedua jahulan, bodoh manusia itu ya. Gitu. Kemudian di ayat berikutnya, ya, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Nah, tadi sudah sampaikan ya. Khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allah menciptakan, menyempurnakan, menyeimbangkan. Gitu ya, gitu. Nah, menyempurnakan kejadian tubuhmu untuk siap dimanfaatkan. Fa'adalak itu menciptakan kamu dalam keadaan seimbang, ya, itu. Seimbangnya ada berapa macam itu, ya. Keseimbangan Allah telah menciptakan dalam bentuk yang sebaiknya fi ahsani takwim, dalam bentuk yang paling baik, ya, itu. Fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Menyusun dalam bentuk yang paling mengagumkan, banyak ilmu tentang tubuh manusia sampai susunan dan jari-jari pun Allah sampaikan itu ya dalam surat Al-Qiyamah ayat 4 ya itu. Sampaikan ya gitu. Aku menyusun kembali jari-jarimu. Ternyata lain bukan kebenaran, bukan kebetulan Allah memfirmankan seperti itu. Sampai akhir zaman ternyata jelema miliaran sagede kieu gambarna teu eun sarua coba. Jempol sagede kieu, gambar sagede kieu, seluruh dunia miliaran tidak ada yang sama. Itu sidik jari itu ya dari sana asal usul. Makanya ketika kita mencari unik manusia, keunikan manusia itu apa? Itu asalnya dari wajah dan sebagainya. Wajah sering tertipu, ada yang persis sama. Itu ya. Allah sudah menyampaikan sidik jari tah. Itu sarua sidik jari. Padahal sagede kieu bentukna tuh. Eta gambaran kebeda-bedanya sakieu ge. Nah, ada rumusnya gini di kepolisian maya dengan ya rumus-rumus anana seperti itu. Ya, itu ya. Nah, ada hal-hal yang di luar batas wajar atau pemikiran manusia, ya, gitu. Ada yang tidak sanggup, ya. Manusia teh asalna nanaonan, ku Allah dimuliakeun, kuduna mah berterima kasih, gitu, ya. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad sampaikan, ada orang yang sombong, ya, sombong, orang Yahudi yang sombong. Bahwa muncul orang mah aing mah atuh aing teh atau gitulah ya gitu. Dan Rasulullah meludah ke tangannya. Cuah kita ada tangannya ada udah sedikit di sini. Cek Rasulullah, kamu itu lebih hina dari ini. Begitu ya. Nah, begitu ya, gitu. Nah, kemudian Allah berfirman, kata Rasul. Allah berfirman, kamu itu olehku dilepaskan dari azab. Artinya 1 juta nah, dari awal ciptaan manusia ya ternyata katanya 2 juta. Sekali berhubungan suami istri itu sperma keluar itu 2 juta spermatozoid berenang ya menuju opum awewena. Tah sel telur. Tina 2 juta teh hanya 1 yang bisa sampai. Magnum. Setelah sampai 1 yang lain mati. Enggak sih nah, gitu. Makanya dari sini ada muncul yang termulia kita itu. Kita tuh pemenang semuanya itu. Kita tuh sudah bisa menyisihkan 2 juta teman kita. Sri sikut, wah berenang, juara, cenah. Jadi si Magnum kena gitu teh. Itu sama kita semua sama itu. Surah Allah, nah kamu itu 1 yang aku selamatkan. Kesana maknanya dalam sains itu. Kan 2 juta sel tah. Semua kalah 1 yang itu yang selamat oleh Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Itu teh terbaik dari 2 juta sekian terbaik teh eta. Jadi udah itu teh terbaik karena sudah jelas pemenangnya gitu. I am a winner gitu. I am pemenangnya, juaranya gitu ya. Gitu ya.
gitu. Kemudian aku sempurnakan bentukmu, asal apa sih gak burui gitu ta. Aku sempurnakan kata Allah menjadi kieu tah dina al-mukminun ya. Summa khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin summa khalaqnahu nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqatan mudghah wa mudghatan idza faqatan idza malahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Embrio ahsanul khaliqin. Kemudian keluarlah dalam bentuk yang sempurna. Itu ahsanul khaliqin, ciptaan yang paling baik yang sudah keluar itu. Ada 5 langkah itu dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian halqal akhar. Nah, itu dalam Al-Mu'minun disampaikan. Al-Qur'an sudah seperti itu. Ketika Al-Qur'an itu turun, orang-orang lain yang non muslim masih bersih tegak, apakah orangku tina darah atau tina apa? Wah, peciu. Sampai sekarang engkau darah dagingku. Cenah kitu ka anak nanti pan. Lain darah daging, engkau nutfahku kudu mah darah dagingku. Salah eta teh, ya, tumpah darah, ya, data tumpah darah. Makanya di Indian mah ketika anak lahir si bapaknya itu mengerat sedikit jarinya mengeluarkan darah. Darahnya itu tempelkan ke jidatnya. Bereman, engkau darah dagingku. Berarti orang donor, anak orang itu untuk itu, ya itu. Nah itu Islam sudah maju lebih dulu, tidak usah belajar ratusan tahun, pelajari Al-Quran beres. Sebenarnya begitu. Ya. Kemudian aku jadikan kau berdiri tegak. Hanya manusia yang bisa berjalan dengan 2 kaki berdiri tegak. Tidak ada lagi makhluk lain. Maka dalam ilmu antropologi disebut Homo homini sapiens, Pithecanthropus erectus, gitunya. Atau awalnya ada Homo sapien. Homo sapien artinya manusia, makhluk yang berjalan tegak. Itu. Kenapa? Karena seimbang. Tadi teh seimbang teh fa'adalak seimbang teh. Tekanan seimbang, fa'alnya seimbang. Jadi berjalan tegak. Manusia ketika otaknya tidak seimbang berjalan siga simpang se. Aya jelema anu mabok ringan. Set, leumpangna teu tegak. Layang aing cenah meuli 3 botol aing cenah sabotol leungit cenah 2 botol murah aing eta teu naon atuh kitu mah tuh. Ya gitu. Kalau yang tidak bisa berjalan tegak dia karena otaknya terganggu. Nah itu. Jadi begitu indahnya Al-Qur'an ya. Dalam hadis Imam Ahmad seperti itu. Ya, aku selamatkan dari azabku, aku sempurnakan bentukmu, aku akan berdiri tegak, dapat berjalan dengan berpakaian burdah. Manusia itu oleh Allah diciptakan bahwa dia bisa berbudaya menciptakan pakaian dengan sendirinya, ya, begitu. Nabi Adam dengan kulit menutupi auratnya dengan kulit. Nabi Idris bisa menghitung, menulis, gitu. Nabi Noah, itunya, itu. Nah, itulah pakaian sempurna. Sudah punya pakaian sempurna. Itu. Dengan izin Allah seperti itu manusia itu. Itu gajah, walaupun nyengkung badan, kaera tadi celana. Itu ya. Itu kuda kita, kuda beak gitunya. Nyalekeun magnum ta barang nama. Tapi dah tuh kaera tuh.